Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo SH MH. Yang kami hormati Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar, Bapak Haji Dahyal Eksos MSI. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar, Bapak Dr. Muhajir SKM MKes selaku reformer. Yang kami hormati Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dan hadir pada acara launching aplikasi garis gerbang informasi portal DPRD Kota Makassar dalam satu genggaman hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Sulfiati Tahir selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, pembacaan doa, sambutan, istirahat, dan penutup. Hadirin disilahkan. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah, tiada kata yang pantas kami haturkan kecuali rasa syukur kami atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara launching aplikasi garis gerbang informasi portal DPRD Kota Makassar. Ya Allah, ya Basit, Engkau zat yang maha memudahkan dan maha memberikan petunjuk. Sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah urusan kami ini. Jadikanlah acara ini penuh makna dan juga sebagai titik awal bagi kami untuk bekerja dengan lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai orang yang berintegritas
integritas, profesional serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Lembutkanlah hati kami, jadikanlah hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Sesungguhnya Engkau Maha Melihat lagi Maha Mengetahui. Hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu-lah kami menyerahkan segala urusan kami. Maka perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan kata sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar kepada Bapak Dr. Muhajir SKM Menkes selaku reformer dalam lonceng aplikasi garis. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Ketua DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekretaris DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kabag Keuangan DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati Ibu PLT Kabag Persidangan. Kita doakan sama-sama semoga cepat definitif. Amin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita sempat berkumpul di ruangan ini dalam rangka meluncing aplikasi yang saya beri dalam aksi perubahan saya yang saya beri dengan akronim garis Gerbang Informasi Portal DPRD Kota Makassar yang motonya nanti dalam satu genggaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun di latar belakang atau dasar pemikiran kami sehingga mengambil aplikasi ini, yang pertama adanya keterbatasan informasi. Adanya keterbatasan informasi ini yang kami akan jelaskan bahwa mungkin masyarakat nanti mungkin bertanya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh anggota DPR lewat portal ini. Nanti masyarakat Kota Makassar hanya membuka aplikasi maka akan melihat apa yang menjadi atau apa yang dikerja oleh para wakilnya yang ada di Sekretariat DPRD Kota Makassar. Yang kedua adalah tidak optimalnya publikasi. Jadi lewat adanya nanti ini portal, maka aplikasi ini publikasi pemberitaan akan semakin lebih luas. Dan yang ketiga adalah ketidakakuratan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya portal ini juga bisa menangkis hoaks-hoaks yang ada di masyarakat nantinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun manfaatnya daripada aplikasi ini ada 3. Yang pertama adalah manfaat bagi Sekretariat DPRD Kota Makassar. Kita ketahui bahwa secara kita di sekretariat adalah bagaimana melayani para anggota DPRD yang terhormat sehingga apa yang menjadi kerja-kerja beliau itu bisa kita bantu termasuk dalam melakukan publikasi kegiatan beliau. Yang kedua adalah manfaat bagi anggota DPR. Para anggota DPR yang terhormat, jika ada kegiatan yang dilakukan di luar di masyarakat, itu bisa dimasukkan kegiatannya dalam portal ini. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat Kota Makassar, karena warga Kota Makassar atau masyarakat Kota Makassar bisa secara langsung atau bisa membaca secara langsung dengan membuka portal ini apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Makassar yang terhormat. Adapun ruang lingkupnya daripada portal ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adalah government to citizen, pemerintah ke masyarakat. Jadi nanti pemberitaannya informasi publik jelas kita akan buka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 keterbukaan informasi. Jadi betul-betul nanti apa yang dilakukan oleh anggota DPR yang terhormat akan kita saksikan, termasuk transparansi, partisipasi publik, edukasi bagi masyarakat, dan ini juga bisa menjadi kolaborasi sekaligus memantau
media-media yang melakukan mitra dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah ruang lingkupnya adalah government to government, pemerintah ke pemerintah. Artinya bahwa ini bisa dibangun sebuah komunikasi intern di antara kita sesama institusi yang ada di pemerintahan kota Makassar. Yang kedua adalah kolaborasi antara pemerintah daerah atau antara kota Makassar dengan daerah yang kabupaten kota yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ruang lingkupnya adalah government to employees, pemerintah ke aparatnya. Artinya bahwa ini akan menjadi terutama di bagian humas protokol nanti akan bisa menjadi sebuah pelaporan kinerja dan bisa menjadi sebuah monitoring kinerja evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua DPR, Pak Sekwan, ini terima kasih atas bantuannya luar biasa sehingga aplikasi ini bisa berjalan, dan semua ada seluruh teman yang membantu sehingga aplikasi ini bisa terwujud. Saya ucapkan terima kasih yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi luar biasa semuanya. Terima kasih semuanya bagi mahasiswa yang tetap mendukung kegiatan kami ini. Ini adalah kerja-kerja kita semua, dan ini akan berkelanjutan, dan ini akan menjadi legasi bagi kita semua, termasuk Ketua DPR yang terhormat yang sebentar lagi mungkin akan naik kelas. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati Pak Sekretaris Dewan, Pak Dahyal, beserta jajaran di sini hadir lengkap, para kabak minus kabak yang belum ada. Ya, kabak humas protokol PLT dimaklumi. Saya hormati para peserta yang hadir di sini, jajaran pegawai ASN dan non ASN dalam lingkup Sekretariat DPRD. Maafkan saya tidak menyapa satu persatu, dan adik-adik mahasiswa di sini banyak, dan terkhusus ini kegiatan ini tadi saya belum lihat wartawan. Saya tidak mau buka kalau nggak ada wartawan, karena wartawan itu suka protes. Katanya kegiatan DPR tidak pernah diinformasikan kepada wartawan. Jadwal-jadwal rapat tidak pernah diinformasikan ke pekerja media, jurnalis. Saya tidak tahu diinformasikan dalam arti apa, tapi saya ikuti perbincangan di grup. Ini menjadi koreksi bagi kita semua. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari semangat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Apa yang di-launching hari ini atau menjadi inovasi dari Sekretariat DPRD adalah bagian untuk kemudian bagaimana DPRD berbenah. Kalau selama ini kita mendapat kritik dari masyarakat, DPRD tidak pernah terbuka, DPRD tertutup dari misalkan masyarakat, dari bekerja pers dan sebagainya, kita harus buktikan bahwa DPRD di bawah Sekretariat Pak Dahyal ini ada yang baru. Yang baru minimal adalah portal. Kalau tidak salah portal DPRD ini sudah lama, Pak. Betul ya? Kadang-kadang sudah lama. Saya termasuk orang yang punya malas ikuti launching sebenarnya, Pak. Jangan sampai kita sudah launching, lalu kemudian dalam prakteknya tidak lagi jalan misalkan. Kita mau setelah di launching betul-betul ini dikerjakan, Pak. Di sini ada kabak humas protokol. Kenapa perlengkapan diturunkan ke bagian umum? Kenapa kita ciptakan nomenklatur kabak humas protokol? Karena kita mau DPRD kegiatannya sampai ke masyarakat. Ya, misalkan Pak Sekwan, kabak umum, ada kegiatan DPR reses. Resesnya di mana, kapan, sudah harus ada tayang di portal nanti. Sospernya apa? Siapa yang bikin sosper? Di mana tempatnya? Masyarakat bisa akses. Ada demonstrasi, berapa jumlah warga orang demo, apa aspirasinya, sudah harus muncul. Kapan jadwal sudah harus ditahu oleh publik. Kenapa? Karena setiap rapat yang dibuka oleh pimpinan rapat selalu mengatakan terbuka untuk umum. Karena itu tidak boleh ada yang kita tutup-tutupi, tidak boleh ada yang kita sembunyikan. Ini kan ada wartawan yang juga wartawan di hari ini, bahwa DPR sungguh-sungguh terbuka.
dan sungguh-sungguh menjadi pembantu untuk penyelenggaraan kerja-kerja kedewanan. Tanpa sekretariat DPRD, anggota dewan tidak bisa apa-apa, Pak. Makanya kalau ada anggota DPR, ada staf khususnya. Kalau tidak salah ada staf khusus, Pak ya. Staf khusus inilah yang dilatih supaya aktif nanti berkomunikasi dengan humas. Humas protokol lah yang harus aktif mendeteksi apa kegiatan-kegiatan kedewanan supaya kegiatan kedewanan bisa tercover. Ya, saya berharap teman-teman di sekretariat, saya mengucapkan terima kasih Pak. Selama ini pengabdian Bapak luar biasa, pengabdian Ibu luar biasa. Kami sangat terbantu dalam kerja-kerja kedewanan. Saya selalu mengatakan Pak Sekwan, kalau boleh bikin program khusus sekretariat, nggak apa-apa bikin pelatihan di mana, bikin keluar kota di mana, supaya itu bisa menjadi penyemangat. Apa istilah itu yang orang teguhan, menyemangatimu ya. Ya, itu bisa menjadi penyemangat supaya ada spirit, ada semangat bagi teman-teman sekretariat untuk bekerja, Pak. Karena saya bisa membayangkan teman-teman itu sampai kerja tengah malam, khususnya bagian keuangan, bagaimana itu pertanggungjawaban lama sekali, belum lagi ada anggota DPR sengaja tunda-tunda kegiatannya, nanti di ujung siksalah pegawai-pegawai ini. Mohon Pak Sekwan di anggaran pokok 2024 nanti kasih masuk memang Pak. Ya kita yang tentukan ini anggarannya pemerintah kota. Saya mau juga teman-teman sekretariat DPRD ada kebanggaan Pak, ada kebanggaan bahwa berkantor di DPRD ada kelebihannya Pak. Rancang kita yang rancang ini. Saya paling senang itu kalau sekretariat pergi di mana semua, pergi di Bandung, pergi di Sebaliknya apa Pak? Itu kan juga dia punya juga hak untuk studi perbandingan sekretariat. Ya begitu saya lindungi Pak. Saya pasal padan, jangan makin takut. Kalau ada media yang beritakan nggak apa-apa, itu anggap aneh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kabak Umum, ini Pak Kabak Umum mungkin mau tahu ini kelasin jawab saya ya, kode khusus saya kelas. Di sini banyak pejabat senior sebenarnya di sekretariat. Terima kasih ada mantan camat kalau di sini ada Pak Yampi ya, banyak pejabat senior di sini yang mudah-mudahan ke depan senantiasa bisa ikut memperkuat posisi DPRD menjadi lembaga yang betul-betul menjadi pelayan bagi masyarakat. DPR itu Pak 3 fungsinya: pengawasan itu terdiri monitoring evaluasi di kantor, kunjungan dapil di bawah, kemudian pembentukan perdanya. Pembentukan perdanya itu kegiatan Bapak Perda, kemudian ada penyebarluasan perdanya, ada konsultasi publiknya, yang terakhir adalah fungsi budgetingnya, rapat-rapat di badan anggaran. 3G. Kerja DPR itu apa pekerjaan anggota dewan? Pekerjaan anggota dewan itu rapat Pak. Itu pekerjaan anggota DPR rapat. Bukan itu pekerjaan anggota dewan aspirasi masyarakat itu tekstual di buku itu. Tapi pekerjaan seorang anggota dewan sebenarnya adalah rapat-rapat. Apa yang dirapatkan? Banyak hal yang dirapatkan. Mau anggarannya pemerintah kota, mau pengawasannya dengan mitra kerjanya, eksekutif, mau rapat. Jadi makin banyak rapat makin bagus. Nah itu. Sekretariat tugasnya apa? Membantu dewan dalam melaksanakan rapat-rapat untuk masyarakat Kota Makassar. Saya terima kasih dengan ucapan ini di apa ini? Dibuka atau di launching? Di launching. Saya berharap Pak Sekwan lalu ikutan sudah di launching baru tidak jalan lagi. Nah ini ada wartawan pajak di sini, ada rakyat sosial. Nanti insya Allah dalam mutasi nanti ada nih kabar humas protokol yang definitif. Mudah-mudahan nanti kabar humas protokol definitif nanti bisa sungguh-sungguh melaksanakan portal garis gerbang informasi portal DPRD Kota Makassar. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya buka launching aplikasi aksi perubahan garis dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Saudara. Saya mau mengutip papasan Toyolo untuk sekretariat DPRD. Saya kan mau naik kelas. Saya mohon doanya. Ini tidak lama saya 1 tahun mami. Saya mau maaf apabila ada salah hilaf. Punta salam rambangan. Jadi sikap lain. Lalu ikam masih oleh sumbalata. Bila kita berpapasan,
jangan kita berjauhan. Aku harapkan layar kita saling berkaitan. Bila para puri dapat main pada bagi kamai antu Makassar, puri sekre rimantangi. Walau kita berjauhan, kita adalah saudara. Tak ubahnya kota Makassar, rumah kita bersama. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin yang Makasih ya Pak, sorry.